Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Kusuma Pratiwi dari kelas 08 SAKM 006. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran Good Corporate Governance atau GCG dalam mencegah fraud di perusahaan publik. Fraud di perusahaan publik menjadi isu krusial karena dapat merusak reputasi, menurunkan kepercayaan investor, serta merugikan pemegang saham. GCG dipercaya sebagai salah satu mekanisme penting untuk mencegah terjadinya fraud. Sebelumnya, apa sih GCG itu? GCG merupakan seperangkat prinsip, kebijakan, dan juga mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan independen. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, GCG menciptakan sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif sehingga potensi tindakan kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan, penggelapan aset, dan juga penyalahgunaan wewenang dapat ditekan secara signifikan. Penguatan fungsi Dewan Komisaris, Komite Audit, Sistem Pelaporan Internal, serta penerapan audit internal yang independen juga bagian penting dari implementasi GCG yang berkontribusi langsung dalam mendeteksi dan mencegah fraud sebelum merugikan perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Dari penjelasan di atas, ada salah satu contoh studi kasus dari perusahaan PT Garuda Indonesia yang dimana perusahaan ini terlibat dalam skandal laporan keuangan melibatkan pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Manajemen Garuda mengakui adanya pendapatan sebesar 239,94 juta US dollar dari hasil kerjasama dengan Mahata Aero Teknologi. Meskipun dari jumlah tersebut masih berupa piutang dan juga belum terrealisasi sebagai kas masuk, hal ini bertentangan dengan PSAK 23 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan hanya dapat dilakukan jika manfaat ekonomi yang diharapkan akan mengalir ke perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Akibatnya, laporan keuangan Garuda Indonesia di tahun 2018 menunjukkan laba yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga menyesatkan para pemangku kepentingannya. Lalu di tahun 2019, pada bulan Juni, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada Garuda Indonesia dan masing-masing anggota direksi serta komisaris perusahaan. Selain itu, auditor independen yang bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut juga dikenakan sanksi pembekuan izin praktik selama 12 bulan. Temuan ini mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menyebut adanya dugaan rekayasa keuangan dalam laporan Garuda Indonesia. Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip GCG dalam perusahaan publik. Penerapan GCG yang lemah dapat membuka peluang bagi praktik manipulasi laporan keuangan yang pada akhirnya dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor. Dalam konteks perusahaan publik, praktik GCG tidak hanya bertujuan menjaga kepercayaan investor dan pemegang saham, tetapi juga mendorong integritas dalam proses bisnis serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mencegah terjadinya fraud dan menjaga keberlanjutan perusahaan. Lalu, akibat dari lemahnya penerapan GCG, perusahaan mengalami berbagai konsekuensi serius. Mulai dari saham Garuda sempat terkena suspensi dan juga perusahaan menghadapi berbagai gugatan hukum. Kasus ini membuktikan bahwa absennya prinsip-prinsip GCG seperti pengawasan ketat dan transparansi dalam pelaporan keuangan membuka peluang besar bagi fraud. Sebaliknya, jika sistem GCG diterapkan secara konsisten, misalnya dengan penguatan peran komite audit yang independen dan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan anonim, mungkin potensi fraud dapat ditekan dan juga bahkan dicegah sejak dini. Dengan demikian,
Dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG bukan hanya merupakan kebutuhan regulatif, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis bagi perusahaan publik dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan keberlangsungan bisnis. Kasus Garuda Indonesia menjadi cerminan penting bagi perusahaan lain agar tidak mengabaikan pentingnya pengawasan internal yang ketat, transparansi dalam pelaporan, dan juga komitmen kuat terhadap etika perusahaan sebagai fondasi utama dalam mencegah fraud. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.